Psikologi strukturalisme merupakan aliran yang pertama dalam psikologi untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan. Metode yang digunakan adalah introspeksi diri. Objek yang dipelajari dalam psikologi ini adalah kesadaran, yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Nama saya Rafa Perhelawati dengan NIM 0603521044. Saya Maulidia Fauzia dengan NIM 0603521077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme menurut Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 dan wafat pada tanggal 31 Agustus 1920. Dia seorang dokter, psikolog, fisiologi, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern, Bapak Psikologi Eksperimental. Laboratorium pertama psikologi. Wundt mendirikan laboratorium di Leipzig pada tahun 1879 sebagai laboratorium pertama secara khusus didedikasikan bagi penelitian psikologi. Pada tahun 1881, ia mendirikan Philosophy Student, studi filosofi, sebuah jurnal untuk mengumpulkan berbagai studi eksperimental di laboratorium. Pemikiran menurut Wilhelm Wundt. Wundt percaya bahwa fisiologi ilmiah harus memusatkan perhatian pada analisis kesadaran, pengalaman subjektif, serta pemikiran manusia terhadap dunia. Wundt menggunakan pendekatan yang didasarkan pada isi dan struktur jiwa. Secara khusus, strukturalisme fokus pada analisis unsur-unsur dasar yang membentuk pikiran. Tujuan psikologi strukturalisme menurut Wundt yaitu menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Hukum mental Wilhelm Wundt terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum resultan psikis, prinsip sintesa kreatif bahwa setiap kejadian psikis yang kompleks selalu mempunyai sifat-sifat baru yang berbeda dari elemen-elemennya, disebut prinsip kimia mental. Kedua, hukum hubungan psikis. Elemen kesadaran atau konten psikis akan mempunyai arti dalam hubungan dengan elemen-elemen atau konten-konten psikis. Tiga, hukum konteks psikis. Elemen-elemen kesadaran atau konten psikis yang paling bertentangan atau berhubungan saling berhubungan satu sama lain. Karya Wilhelm Wundt yaitu Ethical System, The Theory of Psychological Psychology, and Introduction to Psychology. Saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme Franz Brentano. Biografi Franz Brentano. Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg am Rhein, Jerman. Dia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman Italia yang sangat religius. Pamannya Clemens Brentano dan bibinya Bettina von Arnim adalah di antara penulis terpenting dari antikimisme Jerman, dan saudaranya Lujo Brentano menjadi ahli terkemuka di bidang sosial ekonomi. Ia juga belajar Aristoteles bersama Trendelenburg di Berlin dan membaca Comte serta para empirisis Inggris, terutama John Stuart Mill, yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari apa yang telah menjadi makna standarnya dalam psikologi saat ini. Pandangan Franz Brentano. Franz Brentano pada dasarnya menggunakan gagasan Aristotelian dan filsafat tomistik yang menekankan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan sebagai pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. Pendekatan Brentano adalah problem oriented. Ia berpikir bahwa tidak perlu berbicara mengenai objek, tetapi kembali lagi pada subjek. Yang kedua ada pandangan Brentano mengenai persepsi.
Brentano membedakan antara outer persepsi dan inner persepsi. Inner persepsi adalah kunci untuk menemukan tingkat psikis kita. Inner persepsi adalah bukti, sementara observasi internal atau introspeksi adalah sesuai yang subjektif dan bisa keliru. Objek pada dirinya sendiri itu pada dasarnya tidak bisa dipahami oleh kesadaran. Brentano meyakini bahwa psikologi deskriptif merupakan kombinasi antara faktor empiris dan a priori. Ia menekankan bahwa psikologi yang digunakan ini dasarnya adalah hal-hal empiris. Pengalaman itu adalah guru bagi Brentano. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari 1850. Dia dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Dia dibesarkan dengan tradisi Lutheran dan menjadi murid gimnasium sampai dia umur 17 tahun. Dia juga menjadi seorang ayah dari Julius Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus kuliah di Universitas Bonn. Walaupun dia berminat pada sejarah dan filosofi, namun ia berminat juga pada filsafat. Pada tahun 1870, studinya terputus karena bertugas sebagai tentara Prusia, karena pada saat itu perang besar antara Prusia dan Prancis. Pada 1872, ia melanjutkan studinya dan ia menyelesaikan disertasinya tentang filosofi des Unbewussten. Pada tanggal 16 Agustus 1873, ia mendapatkan gelar doktornya. Setelah mendapatkan gelar doktornya, ia berpindah ke Inggris dan Prancis untuk mengajarkan siswanya untuk menghidupi dirinya. Ia juga mendirikan laboratorium pengujian psikologi ketiga di Jerman. Setelah itu, ia menerbitkan Über das Gedächtnis. Ia juga menerbitkan Memory, A Contribution to Experimental. Setelah itu, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Berlin. Ia juga mendirikan jurnal psikologi bersama temannya yang berjudul The Psychology and Physiology of the Sense of Organ. Setelah itu, ia mendirikan laboratorium di Breslau. Pada tahun 1902, ia menerbitkan tulisannya yang berjudul Fundamental of Psychology. Pada tahun 1904, ia menerbitkan karya terakhirnya yang berjudul Garis Besar Psikologi. Tak lama setelah menerbitkan karya terakhirnya, Ebbinghaus meninggal pada umur 59 tahun karena penyakitnya yaitu pneumonia. Prinsip Ebbinghaus, psikologi harus mengikuti jalan ilmu alam dan harus menjauhkan diri dari filsafat. Ruang lingkup penelitian meliputi proses mental yang tinggi. Dan terakhir, psikologi harus mengembangkan metode dan teori yang bersifat umum. Saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme dari Oswald Kulpe. Oswald Kulpe lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Kandava, Rusia, dan meninggal pada 30 Desember 1915 di Munich, Jerman. Beliau merupakan psikolog dan filsuf Jerman. Berawal sebagai sejarawan dan memiliki ketertarikan dalam psikologi, Oswald pergi ke Jerman untuk mempelajari psikologi kepada Wundt dan J.M. Muller. Pemikiran Oswald memiliki dasar studi tentang berpikir, di mana proses berpikir yang tinggi atau high mental process tidak terikat pada penginderaan, melainkan dengan munculnya kreativitas yang dapat membuat suatu peradaban yang abadi. Hubungan dengan psikologi, menurut Oswald, pikiran tidak terikat pada penginderaan. Maka dari itu, orang-orang tidak menyadari apa yang terjadi selama berpikir dan tidak dapat menceritakannya kembali tahapan proses berpikir dalam dirinya. Pencapaian Oswald sebagai seorang psikolog strukturalisme, Oswald telah menerbitkan berbagai karya dari topik logika,
estetik, filosofi, dan epistemologi. Buku utama milik beliau yang berjudul Grundrisse der Psychologie. Buku ini membahas penelitiannya tentang waktu dan psikofisika. Ia pun mendefinisikan psikologi sebagai fakta pengalaman. Pada tahun 1912, Oswald menerbitkan On the Modern Psychology of Thinking yang berfokus pada pentingnya pemikiran, karena pemikiran Oswald yang mampu mengidentifikasikan kebutuhan definisi baru untuk introspeksi eksperimental sistematis. Edward Berkowitz lahir pada tahun 1867 di Inggris dan meninggal pada tahun 1927. Jenner merupakan seorang psikolog Inggris sekaligus murid dari Wilhelm Wundt. Tepat pada tahun 1885, Jenner mendapatkan beasiswa ke Oxford di mana ia memasuri filsafat dan sastra klasik. Dan dari situlah ia membaca karya tulisan Wilhelm Wundt dan mulai menerjemahkan karya Wundt yang terkenal yang berjudul Prinsip-prinsip Psikologi Fisiologis dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Dan selama 5 tahun itulah akhirnya Jenner lulus dari Oxford pada tahun 1890. Kemudian ia juga mulai belajar dengan Wundt sang idolanya di Leipzig, Jerman. Ia melanjutkan untuk mendapatkan gelar PhD dalam psikologi di Universitas Leipzig pada tahun 1892. Setelah lulusannya dari Leipzig pada tahun 1892, Jenner kembali ke Inggris selama beberapa bulan dan akhirnya pindah ke New York, Amerika Serikat untuk bekerja sebagai profesor psikologi dan filsafat di Universitas Cornell. Dan dari sinilah Jenner mulai mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang disebut sebagai strukturalisme. Selain itu, Jenner tidak hanya mengabdikan dirinya sebagai pengajar, meskipun itu adalah pekerjaan utamanya. Ia juga menerbitkan beberapa buku yang berfokus pada teori dan metodologi psikologis. Sementara yang menonjol adalah psikologi eksperimental, dan ia merupakan editor jurnal ilmiah yang sama pentingnya dengan American Journal of Psychology. Terdapat dua konsep pemikiran yang dicetuskan oleh Jenner. Yang pertama, psikologi strukturalis. Ide-ide sentral dari orientasi psikologis ini dimulai dari Wundt. Jenner lah yang mensistematisasikan, memperluas, dan mempopulerkan usulnya di Amerika Serikat, yang pada saat itu menjadi inti psikologi dunia. Psikologi strukturalis mengusulkan bahwa kita dapat memahami struktur proses mental melalui definisi dan kategorisasi unsur-unsur yang membentuk jiwa, khususnya isi mental dan proses yang dengannya hal ini terjadi. Jenner menegaskan bahwa kesadaran atau pikiran dibentuk oleh ketiga jenis fenomena, yaitu sensasi, kasih sayang, dan gambar. Ketika bergabung dengan beberapa kelas yang sama, proses kompleks muncul. Sensasi akan menjadi elemen yang membentuk persepsi, sedangkan afeksi akan memunculkan emosi dan ide untuk pikiran. Selanjutnya yang kedua yaitu metode introspektif. Metode introspektif telah digunakan oleh Wundt, namun Jenner lah yang menerapkan dengan cara yang jauh lebih ketat. Menurut Jenner adalah mungkin untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang sifat pikiran melalui introspeksi dan pengetahuan diri. Adapun kontribusi utama Jenner untuk psikologi, Jenner dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan strukturalisme ke Amerika Serikat, yang mana ia merupakan anggota asli American Psychological Association. Dan tepat pada 1904, ia mendirikan kelompoknya sendiri yang dikenal sebagai eksperimentalis. Saya Rafa Darnawati dengan NIM 0603521084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi strukturalisme menurut Gilbert Muller. Gilbert Muller lahir pada tanggal 27 September 1805 dan wafat pada tanggal 10 Maret 1898. Dia adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan The Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu The Bristol selama abad ke-19. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan yang di atas. Pelayanan terhadap anak yatim piatu sudah berlangsung selama 3 abad, yaitu dari abad ke-19, ke-20, sampai abad ke-21. Membawa doa dan bersama-sama peduli untuk mengubah hidup serta membentuk masyarakat. Pelayanan ini pun masih berjalan setelah Muller meninggal. Pelayanan tersebut berkembang dan menjadi yayasan yang memiliki tujuan, yaitu
1. Meningkatkan pendidikan. 2. Meningkatkan ketaatan sesuai dengan iman dan dengan cara yang sesuai dengan kitab suci. Ketiga, meningkatkan pengembangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga, orang muda, serta orang tua. Keempat, untuk meringankan orang-orang yang membutuhkan yang dikarenakan faktor usia, gangguan kesehatan, disabilitas, kesulitan keuangan, atau orang yang menderita dan orang yang tidak menikmati pengasuhan oleh orang tua secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme menurut Edward Prevottichener dan Karl Bahler. Psikologi strukturalisme menurut Karl Bahler. Karl Bahler lahir di Mekisheim pada 27 Mei 1879 dan meninggal di Los Angeles pada 24 Oktober 1963. Ia merupakan psikiater dan psikolog Jerman yang terkenal karena studinya tentang proses berpikir. Bahler menerima gelar medis dari University of Strasbourg dan belajar psikologi di Universitas Berlin dan Universitas Bonn. Kemudian dilanjutkan dengan mengajar di beberapa universitas di Jerman. Selanjutnya, Bahler juga menyumbangkan pengetahuan psikologinya pada zaman sekolahnya di Würzburg sebagai bentuk dari upayanya untuk menentang Wilhelm Wundt dan George Ellis Muller terkait metode observasi dalam situasi eksperimental. Kemudian, Bahler juga mengungkapkan konsep pemikirannya di dalam sebuah artikel yang dibukukan. Kemudian, Bahler juga menerbitkan buku Die Krise der Psychologie yang diterbitkan pada tahun 1927, dan dengan hal itu, Bahler berhasil dikenal sebagai pemersatu terpecahnya aliran-aliran psikologi yang awalnya saling bertentangan. Sehingga melihat hal itu, karya-karyanya yang cukup fundamental, luas, dan dinamis, maka ia disebut sebagai salah satu tokoh dari psikologi modern. Berbicara soal konsep pemikiran, Karl Bahler memiliki konsep pemikiran yang ia namai sebagai teori filsafat kebahasaan. Bahler merancang model yang kita kenal dengan istilah organen model. Di dalam bahasa Yunani, organen berfungsi sebagai alat yang menginformasikan sesuatu dari seseorang kepada orang yang lainnya. Bahler menyebut adanya 3 buah komponen pada saat terjadinya komunikasi, yaitu pengirim, penerima, serta informasi. Sebagai komponen keempat, ia menyebutnya dengan fenomena akustik. Yang dimaksud dengan fenomena akustik di sini adalah mengenai pengaruhnya terhadap situasi komunikasi serta kontribusinya terhadap pemahaman dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya, ada 3 fungsi yang dimiliki oleh bahasa yang diucapkan oleh pengirim pesan, yaitu sebagai simbol, simptom, dan sinyal. Sekian dan terima kasih. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086 akan menjelaskan psikologi strukturalisme dari Michel Foucault. Paul Michel Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 di Perancis. Beliau merupakan seorang filsuf Perancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra. Teori-teorinya banyak membahas tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Pada usia 25 tahun, Foucault menerima agregasi dan pada tahun 1952 memperoleh diploma dalam psikologi. Pada tahun 1950, ia bekerja di rumah sakit jiwa dan selanjutnya pada tahun 1955, ia mengajar di Universitas Uppsala di Swedia dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Tunis di Tunisia. Ia juga menjadi aktif dalam sejumlah kelompok sayap kiri yang terlibat dalam kampanye anti-rasis
gerakan pelanggaran anti-HAM, dan perjuangan untuk reformasi pemasyarakatan. Dia melanjutkan untuk mempublikasikan The Archaeology of Knowledge atau arkeologi pengetahuan, Discipline and Punish atau disiplin dan hukuman, dan The History of Sexuality atau sejarah seksualitas. Dan pada 25 Juni 1984, ia meninggal dunia pada usia 57 tahun karena gangguan neurologis dan diperparah oleh HIV/AIDS yang ia derita. Pemikiran beliau yaitu tentang subjek dan objek. Filsuf tahun 60-an adalah filsuf yang merayakan kematian yang disejajarkan dengan Tuhan. Subjek menurut Foucault hanya dapat ditelaah melalui kekuasaan lalu. Kekuasaan sendiri baginya bukanlah nominalis, tidak pejal dan tidak bisa dipegang. Dia adalah pengkataan dari multiplicitas dan jalinan kekuatan-kekuatan. Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bahkan oleh kaum dominan sekalipun. Tidak bisa dipengaruhi oleh kepenuhan hukum ataupun kebenaran. Dia tidak tunduk pada teori politik normal, tidak bisa direduksi oleh representasi hukum. Kemudian hubungan antara subjek dan kekuasaan adalah bukan pelaku dan produk, sebab bukan subjek atau secara substansif yang menciptakan kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek, dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan. Demikian manusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia mempengaruhi kekuasaan. Bahkan subjek pada akhirnya menihilkan kebebasan dan subjektivitas. Dengan begitu, kebebasan dan subjektivitas baru akan ditawarkan olehnya. Kebebasan semacam ini, kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak subjek yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi strukturalisme dengan tokoh Claude Lévi-Strauss. Biografi Claude Lévi-Strauss lahir pada 27 November 1908 di Brussels, Belgia. Orang tua beliau merupakan orang Prancis yang menetap di Brussels. Saat berada di Paris, beliau belajar tentang hukum dan filsafat. Beliau lebih memilih terfokus dalam belajar filsafat daripada hukum. Saat berkunjung ke Brazil, beliau mengunjungi seorang profesor sosiologi dari Universitas of Sao Paulo. Sedangkan istri beliau, Dina, mengunjungi seorang profesor etnologi. Pasangan tersebut kemudian tinggal dan bekerja di Brazil dalam bidang etnografis sejak tahun 1935 hingga 1939. Mereka pertama kali melakukan studi tentang suku Guaycurú dan Indian Bororo. Beliau memiliki pola pemikiran di mana pemikiran primitif mempunyai struktur yang tak jauh berbeda dengan pola pemikiran yang beradab, dan dimanapun tempatnya, setiap manusia memiliki ciri-ciri yang sama. Teori strukturalisme menurut pendapat Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dianggap sebagai pendiri strukturalisme, sebuah paham yang memegang bahwa kode terstruktur adalah sumber makna dan bahwa unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal balik mereka. Ia berpendapat bahwa struktur sosial adalah kebebasan dari kesadaran manusia dan ditemukan dalam mitos dan ritual. Berikut beberapa karya dari Claude Lévi-Strauss. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan